IH itu masih tetap menggunakan Perpres 33 tahun 2012 ya Bapak Ibu. Jadi kemarin beberapa evaluasi itu, mohon maaf ini saya coba close. Nah, beberapa bahan evaluasi yang ada di pengolahan JDH Andri kemarin terkendalanya belum sesuai standar. Jadi kan turunannya Perpres itu ada Permen Kumham 8 2019. Jadi beberapa itu masih belum sesuai standar dari Permen Kumham 8 2019 termasuk beberapa pengembangan websitenya. Mana sudah disampaikan juga dan sepertinya sudah diperbaiki ya Mbak Naomi ya. Berkaitan sama logo itu Mbak, logonya sudah bergeser ke kiri. Nanti Iya. kita sama-sama lihat lebih rincinya gitu kan. Jadi dasar hukum tetap Perpres 33 dan Permen 8 2019. Ini belum berubah Bapak Ibu. Nah, lanjutnya nanti silahkan dibaca ini pengertian dari JDIHN dan dokumen hukum. Nah, ini strukturnya. Jadi kita punya organisasi sebenarnya. Jadi JDIHN itu organisasi besar, ada pusat, ada anggota. Pusatnya ada di kebetulan ada di BPHN Kementerian Hukum. Anggotanya kementerian lembaga sampai dengan pemerintah daerah. Bahkan perpustakaan hukum juga masuk. Nah, selanjutnya, ini saya cepat saja Bapak Ibu, langsung nanti ke evaluasi. Ini tugas dan fungsinya. Nah, ini pengelolaannya berdasarkan standar Hukum HAM. Nah, ini juga alurnya sampai dia terintegrasi. Nah, ini perkembangan terkini jadi IHN. Karena sudah disampaikan juga, jadi pada tahun 2023 kami menerbitkan petunjuk teknis penilaian pengelolaan jadi IHN. Itu sudah kami sosialisasikan dua tahun ya, dari 2023 ke 2024. Digunakan di tahun ini 2025. Terkendalanya itu kemarin Bapak Ibu banyak sekali yang nilainya itu menurun karena kita langsung buka. Jadi untuk tahun ini indikator penilaian itu berbeda. Jadi tahun sebelumnya yang dikelola itu hanya koleksi wartawan undangan dan non PUU. Jadi nomor 789 ini belum muncul nih kemarin. Nah, sejak ada indikator terbaru ini dibunyikan kan empat itu. Jadi menjadi standar tuh. Jadi harus ada peraturan, monografi hukum dan artikel, kemudian putusan. Putusan ini memang agak aneh dimunculkan di sini sebagai wajib rumahnya ada gitu karena tidak semua apa namanya lembaga dan kementerian itu punya putusan berkaitan dengan instansinya begitu kan. Tapi nanti bisa menunjukkan surat pernyataannya, tapi rumahnya tetap harus ada karena berkaitan dengan metadata. Nah, kemarin ini yang menjadi catatan 7, 8, 9, 10 dan 15. Banyak sekali yang turun di indikator yang ini. Termasuk juga untuk evaluasi antri. Jadi kemarin Bapak Ibu indikator ini memang berubah Bapak Ibu, tapi pada dasarnya pengelolaan JDH itu tetap bersumber dari Perpres 33 tahun 2012. Jadi ada 6 aspek pengelolaan JDH. Ini selalu ini gitu kan. Memang bobot nilainya berganti gitu kan, bergeser. Tapi tetap 6 aspek ini yang diutamakan. Tambahannya ada satu kemarin kan inovasi. Inovasi dan promosi kemarin. Ini pengembangan dan inovasi. Jadi organisasi sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, dan pemanfaatan TIK. 6 ini pasti jadi acuan. Selama Perpres 33 2012 itu masih berlaku. Nah, untuk evaluasinya JDH Andri, jadi kan kalau kami menilai JDH itu Bapak Ibu termasuk yang menjadi variabel empatnya IRH itu yang dinilai itu hanyalah yang menyampaikan laporan melalui e-report. Jadi kalau kita lihat capaiannya kemarin dari JDH Andri, sebenarnya sepengetahuan saya Bapak Ibu ya, dari saya awal masuk di sini gitu kan, Andri itu termasuk yang aktif dan baik nilainya dari tahun 2019 sampai tahun 2023 kemarin tuh. Bahkan kalau saya tidak salah 2023 sempat dapat penghargaan ya Bapak Ibu ya, peringkat ketiga kalau nggak salah kemarin, peringkat LPNK. Jadi kemarin evaluasi tahun 2024 itu ada penyampaian e-report yang tidak tepat waktu. Jadi melewati masa pengisian di bulan Desember, tapi disampaikan di bulan Januari. Itu salah satunya yang membuat nilainya berkurang gitu kan. Jadi sudah terkena maksimal 10, dapatnya hanya 5 gitu. Jadi sudah terpotong setengah maksimal. Jadi itu salah satu pengurangnya kemarin. Nah, ini saya sampaikan hasil evaluasinya. Nah, kalau kita lihat tahun 2022, 2023 nilainya 92 gitu, masih bagus. Sangat baik gitu kan. Nah, pencapaiannya peringkat ketiga. Kemudian tahun 2024 89 gitu kan. Menurun. Nah, 2025 ini agak jauh gitu kan. Langsung ke peringkat keempat nih Bapak Ibu. Jadi catur dan Dani sekarang.
Nah, evaluasinya itu kemarin catatannya ada 15 poin. Jadi kemarin catatannya adalah dasar hukumnya masih menggunakan keputusan kemarin. Tapi ini Bapak Ibu kemarin tuh pada saat kami, jadi kan kami itu jadi HN ya di BPHN ini serba baru. Jadi kapus kami di BPHN baru, maaf, kepala badan kami di BPHN baru, kapus kami baru, kabit kami juga baru. Kemarin ada masukan dari kepala badan kami kebetulan perancang Bu Min Husihen, beliau menanyakan gitu kan, kenapa dasar hukum ini menggunakan peraturan gitu kan, dasarnya apa? Kami sampaikan gitu kan, karena memang nanti berkaitan dengan pengelolaan JDH secara organisasi tadi gitu kan, karena kan kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu ada strukturnya di internal mereka gitu, internalnya anggota JDHN masing-masing. Makanya dibutuhkan peraturan, nanti turunannya bisa SK, tapi peraturan tuh setidaknya ada dulu untuk nanti operasional berkaitan dengan anggaran, pengajuan anggaran. Karena beberapa anggota di daerah tuh memang menyampaikan kalau bentuknya hanya keputusan saja, eh, agak sulit itu kan mengajukan anggaran-anggaran berkaitan dengan pengelolaan JDIH. Makanya ditetapkan maaf, peraturan. Nah, ini kemarin mungkin akan ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi keputusan atau peraturan nanti akan tetap diterima. Tapi saya belum tahu nih nanti finalnya seperti apa gitu. Tapi sejauh ini sih masih masih apa masih keputusan atau peraturan gitu. Nah, kemudian belum ada struktur organisasi berbentuk bagan. Nanti kita boleh lihat ya, izin Mbak Naomi nanti di website langsung dicek. Jadi kemarin belum ada struktur organisasi berbentuk bagan meskipun sudah ada SK tim. Jadi sebenarnya struktur organisasi ini tuh yang berbunyi itu bukan berdasarkan orta Bapak Ibu, tapi dia adalah menjelaskan gitu kan struktur pengelolaan jadi hanya di Andri itu seperti apa gitu. Jadi nanti terlihat gitu kan melibatkan siapa saja di situ. Nah, kan kebetulan ada prakom-prakom juga begitu kan. Jadi kan unsurnya banyak. Karena idealnya di JDHN itu di Perpres 33 gitu kan. Itu disebutkan gitu kan melibatkan ahli hukum, ahli dokumentasi dan ahli TI. Dan itu kan menurun ke anggota juga gitu. Jadi tiga unsur itu yang sebenarnya apa, eh, sebagai pengelola lah, sebagai aktornya pengelola JDH. Jadi itu belum muncul kemarin. Nah, kemudian yang ketiga, belum ada data dukung koleksi putusan. Nah, itu tadi jadi kami yang menilai kemarin di reportnya kosong. Jadi eh, tidak tahu nih sebenarnya tidak ada putusannya atau memang belum dimasukkan ke JDH gitu kan. Kemarin kan baru memang memang agak aneh gitu kan. Saya juga kemarin agak bingung, putusan itu dimasukkan di rumah gitu. Ada rumahnya wajib punya gitu kan. Padahal nggak semua anggota memang punya putusan berkaitan dengan instansinya. Malah bagus gitu kan kalau nggak punya putusan nggak bermasalah berarti. Jadi jangan sampai kita bikin-bikin masalah cuma buat memenuhi indikator ini. Tapi nanti memang akan ada opsi penyampaian surat pernyataan kalau memang tidak ada yang dikelola. Jadi nanti di reportnya ada mungkin ada form yang bisa diisikan seperti saat form selesai menyampaikan laporan ada form yang ditantangkan oleh pimpinan. Akan seperti itu nanti. Kemudian yang keempat, peraturan terjemahan dengan penerjemah tersumpah. Jadi Bapak Ibu ini dua satu yang merah ini adalah selisihnya. Jadi indikator peraturan terjemahan itu kan maksimal tiga, tapi yang didapat hanya dua karena dilakukan melalui penerjemah tersumpah. Yang tertinggi itu masih yang dari Dirjen PP, dari Direktur Jenderal Peraturan Direktur Jenderal Dirjen PP, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum. Kenapa nilai paling tinggi? Karena alur untuk pengajuan itu tidak mudah gitu kan. Perlu ada bersurat, kemudian masing-masing instansi menerjemahkan sendiri dulu, kemudian baru diajukan. Dari JNPP juga nanti mereka seperti harmon lagi gitu kan, rapat-rapat lagi membahas mengenai terjemahan dokumen itu. Kemarin kami sebenarnya sudah audiensi Bapak Ibu dengan Dirjen PP, kan banyak sekali anggota itu yang sudah menyampaikan. Saya kurang tahu nih, sebenarnya Andri sudah menyampaikan pengajuan penerjemahan secara resmi ke Dirjen PP atau belum? Apakah ada terkendala? Karena kan surat-suratnya belum dimasukkan ke e-report itu kan. Tapi kalau kami kemarin audiensi dengan Dirjen PP, dengan penerjemah, mereka juga sebenarnya ada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan untuk menerjemahkan dokumen berjumlah berapa gitu setiap tahun, ada targetnya. Jadi masing-masing penerjemah itu nanti akan dibagi menjadi PIC per daerah dan pusat. Nah, saya belum tahu nanti saya belum dapat rincian pastinya dari Dirjen PP, tapi
kemarin mereka sudah menyanggupi gitu kalau memang indikator itu tidak bermasalah gitu. Kita lihat lagi nanti. Tapi memang evaluasinya ada Bapak Ibu mengenai apa namanya aspek yang menerjemah tersumpah ini. Maksud saya gini, jangan sampai pusat JDHN juga menetapkan indikator-indikator itu memberatkan anggota gitu kan. Karena penerjemahan ini kan sebenarnya balik lagi untuk kebutuhan gitu. Saya yakin sebenarnya tidak semua anggota JDHN itu membutuhkan terjemahan resmi gitu kan, karena kebutuhannya berbeda-beda. Tapi alangkah baiknya mungkin ada gitu kan. Tapi balik lagi, sistem antrian itu yang memberatkan. Kemudian yang kelima, poin evaluasinya, laporan disampaikan lewat waktu pada 14 Januari tahun 2025. Nah ini, jadi ada selisih 5 poin kemarin. Ini sudah cukup jauh nih Bapak Ibu, 5 poin kemarin. Hanya dari laporan gitu kan. Jadi untuk laporan ini memang wajib disampaikan di bulan Desember berdasarkan ketentuan dari Perpres 33 gitu, laporan tahunannya. Nah, selanjutnya ini ada metadata, peraturan perundangan, monografi, artikel, dan putusan yang belum sesuai. Jadi ada 4 indikator tadi yang poin 789 itu, 10 ya, 789, 10, yang belum sesuai, dan apa, rumahnya ada yang sudah sesuai tapi pengisiannya belum sesuai. Jadi Bapak Ibu sebenarnya hasil evaluasi ini kemarin pada saat kami menilai itu bisa Bapak Ibu lihat di report masing-masing. Jadi sekarang pola penilaiannya itu langsung kami lakukan di aplikasi e-report. Jadi tidak lagi, kalau kemarin kan ditarik datanya, data yang sudah melakukan laporan, kemudian dibuatkan Excel, masing-masing tim penilai itu perorangan dibagi gitu kan. Kalau sekarang dibagi langsung dari e-report. Jadi setiap isian itu nanti Bapak Ibu bisa lihat komentar dari penilainya seperti apa. Nah, kemarin Bapak Ibu ada beberapa masukan berkaitan dengan masa sanggah. Jadi nanti ke depan polanya alur penilaian jadi HN itu akan ada masa sanggah seperti IRH. Jadi kan alurnya kami menutup e-report nih, kemungkinan mungkin bulan Januari mungkin ya. Atau saya kurang tahu nih kebijakannya pimpinan seperti apa tahun ini. Tapi bisa kan Januari tutup tuh minggu kedua. Setelah itu dibagi hasil penilaian, maaf, hasil laporan yang masuk ke tim penilainya masing-masing. Nanti setelah tim penilai menilai di e-report, akan dikembalikan lagi ke anggota. Jadi akan diberikan masa mungkin seminggu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti anggota itu mengecek lagi gitu kan yang sudah masuk di penilaian itu apakah sesuai atau tidak. Tapi harus diperhatikan yang bisa dilakukan sanggah adalah yang berdasarkan dari lampiran yang disampaikan di report bulan Desember itu. Jadi tidak boleh ada data dukung yang baru. Karena nanti kami kan rancu gitu kan. Siapa tahu nanti ada fitur tambahan yang ditambahkan di bulan yang lewat Desember gitu kan. Jadinya harus dari lampiran yang memang ada di report. Itu masukan dari anggota karena betul banyak ada beberapa penilaian tuh yang kadang miss gitu kan. Mungkin ada juga yang anggota itu data dukungnya kurang gitu kan. Sebenarnya di aplikasinya ada gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ada kekurangan-kekurangan itu apa namanya yang sebenarnya bisa dimasukkan di e-report. Jadi saya selalu tekankan kirimkan laporan itu berserta dengan lampiran yang lengkap. Jadi tidak hanya screenshot tapi juga uraian dan linknya. Tapi kan link itu kadang-kadang kan bisa tidak diakses, tidak dapat diakses gitu kan kalau website terkendala. Makanya saya selalu sampaikan juga screenshot dan uraiannya supaya si tim penilai itu paham gitu maksudnya apa. Nah itu untuk yang monografi, metadata monografi artikel putusan belum sesuai catatannya itu Bapak Ibu itu ada di sebentar. Untuk yang metadata PUU, nah metadatanya sudah sesuai tapi pengisiannya tidak sesuai standar. Jadi bisa tidak sesuai standar itu maksudnya tidak diisikan secara lengkap gitu kan. Isian dari PUU-nya. Kemudian metadata yang monografi, nah metadatanya belum sesuai standar. Tidak ada nama pengarang, pengisian metadata yang lain masih belum sesuai standar. Jadi kalau kita berbicara eh, standar metadata itu, Bapak Ibu, saya lampirkan juga di sini. Nah, jadi 4 tipe dokumen ini, peraturan monografi, artikel putusan ini harus sesuai rumah-rumahnya. Jadi peraturan berbeda dengan monografi, berbeda dengan artikel dan putusan. Jadi metadata masing-masing tidak bisa sama gitu kan. Nah, ini jadi perhatian untuk pembuat website-nya nih Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan ini rumah-rumahnya harus sesuai. Nah, nanti pengelolanya yang mengelola dokumen-dokumen di JDIH Andri menginput
semuanya harus ada isiannya. Nah ini, jadi ada dua yang dinilai, kesesuaian rumahnya, metadatanya, dan kesesuaian pengisiannya. Nah, lanjut lagi untuk evaluasi catatan ya, catatan evaluasi untuk yang artikel, metadata dan pengisiannya, keduanya tidak belum sesuai standar. Kalau yang putusan tidak ada data dukung gitu kan, jadi tadi kembali lagi tidak diketahui apakah memang tidak ada atau belum dimasukkan di JDI-nya. Kemudian selanjutnya untuk eh, evaluasi nomor 7, jadi abstraknya belum sesuai standar. Catatannya itu penulisan judul, sumber, dasar hukum, dan catatan pada abstrak masih belum sesuai standar. Jadi kemarin kami yang menilai itu juga ada pustakawan Bapak Ibu. Jadi ini memang yang ahlinya abstrak gitu kan. Ini catatannya ini kemarin. Kemudian lanjut lagi untuk yang evaluasi 8. Ruang layanan informasi hukum belum terpisah. Jadi indikator ruang layanan informasi hukum ini ada maksimal 3 Bapak Ibu ya. Kalau punya perpustakaan nilai 3, hanya punya ruang layanan nilai 2, hanya punya ruang ruang kerja yang tidak terpisah dengan ruang pengolahan jadi itu 1. Jadi ini masih dapat poin yang nomor 1, yang poinnya 1 gitu kan. Karena ruang layanan informasi hukum belum terpisah dengan ruang pengolahan jadi hanya. Nah, kemudian yang poin 9 ini. Jadi logo JDHN belum di bagian kiri atas. Kemarin kan memang sudah ada eh, website baru ya Bapak Ibu ya kemarin sudah disampaikan. Tapi kemarin pada saat penilaian dan dilampirkan di report ada peletakan logo yang belum sesuai standar. Memang saya juga bingung gitu kan kenapa sih logo aja jadiin standar gitu kan. Saya juga ada pikiran itu tapi ternyata memang ada surat edarannya Bapak Ibu. Jadi standarnya di Permenkumham dan logo ini juga ada karena kan kalau lihat DDN itu kan organisasi Bapak Ibu. Jadi ya balik lagi berjenjang gitu kan. Jadi pusatnya juga harus ada di situ. Mungkin filosofisnya seperti itu ya. Tapi saya sih lihat kalau kayak gini kan sebenarnya tidak ada tidak ada apa namanya efek langsung ke pengelolaan JDH sebenarnya. Mungkin ini nanti bisa jadi evaluasi untuk tidak dimasukkan karena bobotnya juga lumayan kan 1 nih sebenarnya. Nah lanjut lagi, eh, jadi JDH Andri sudah melakukan pretest patching dengan pihak ketiga. Jadi bobot yang didapatkan 2. Jadi pengurangan 1 maksimal itu dengan yang pentest patching dilakukan BSSN. Nah sama juga Bapak Ibu dengan yang di JNPP, BSSN ini kemarin juga menyampaikan eh, banyak sekali yang mengajukan gitu kan dilakukan pentest patching. Jadi kemarin kami sudah audiensi juga dengan PSSN dan Pusdatinnya Kementerian Hukum. BSSN itu menyampaikan sebenarnya pentas patching itu tidak perlu dilakukan oleh BSSN langsung gitu kan. Tapi boleh dilakukan oleh Pusdatin masing-masing kementerian atau lembaga. Intinya orang IT-nya kalau daerah kan ada Kominfo. Jadi nanti masing-masing prakom yang ada di sana dapat melakukan pentas patching selama disyaratkan eh, prakom itu sudah mengikuti pelatihan di BSSN. Jadi sudah ada sertifikasinya dulu. Saya kurang tahu nih sebarannya nanti yang sudah mengikuti pentas patching, pelatihan pentas patching ini sebanyak apa gitu kan. Tapi memang BSSN sendiri pun sepertinya kewalahan gitu kalau harus mereka yang langsung melakukan pentas patching. Dan kalau kalau masukan dari Pusdatin kami kemarin itu bahkan tidak apa namanya pentas patching itu bukan yang paling utama gitu kan. Tapi harusnya ada multi layer seperti ini kemarin kan disampaikan. Jadi itu paling pertama harus ada SSL dulu, kemudian MFA, multi-factor authentication. Jadi secara berjenjang harus ada ketiganya baru pentest patching. Dan itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi nanti indikator tertingginya keamanan website nanti bukan lagi yang pentest patching, tapi ketiganya itu harus ada. Jadi minimal ada SSL, kemudian multi-factor authenticator tadi, MFA, dan pentest patching. Nanti harus jadi perhatian untuk masing-masing pengelola IT-nya di jadi Andri berarti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk belum ada mobile version. Jadi ini memang belum ada aplikasi JDIH Andri yang ada di baik di Android maupun di iOS gitu kan. Belum ada. Tapi memang mobile version ini Bapak Ibu belum ada standar dari kami gitu kan. Tapi yang dijadikan dapat disebut sebagai mobile version itu adalah aplikasi yang bukan mirroring dari website utama. Jadi memang ada fitur-fitur yang bisa dibuka di apa aplikasi mobilenya gitu. Selanjutnya belum ada kios informasi elektronik. Ini belum ada kios informasi elektronik itu sebenarnya ditempatkan di
tidak harus di ruang JDIH-nya sebenarnya Bapak Ibu ya, bisa jadi di lobi. Kalau kami tuh punya satu layar itu isinya tidak hanya JDIHN tapi macam-macam gitu kan. Jadi semua layanan yang ada di Kementerian Hukum tuh bisa diakses di situ gitu kan. Tapi itu kan standar kementerian beda-beda ya, Bapak Ibu ya. Saya kurang tahu di Antri dimungkinkan nggak ada seperti ini gitu kan. Nah, yang poin 13 belum ada konten media sosial di tahun 2024. Ini saya kurang tahu Bapak Ibu. Jadi kalau indikator yang baru ini buat nilainya jadi 5 untuk yang media sosial, tapi ada minimal konten itu 12. Jadi minimal 1 bulan 1 konten untuk konten sosialisasi di media sosial. Nah, ini kan kemarin apa namanya? Banyak yang merapel gitu kan. Jadinya 1 bulan tuh bisa 12. Nah, itu kan kami mengecek tuh Bapak Ibu. Tapi memang agak sulit itu karena kalau terbatas pengelolanya pasti kan media sosialnya eh, sulit juga gitu kan siapa yang mau mengelola. Jadi kemarin memang beberapa catatan ada di sini gitu kan. Tujuannya memang kan kalau jadihan itu tidak hanya sebagai database gitu kan, tapi tempat kita menyebarluaskan informasi hukum. Nah, konteksnya informasi hukum tuh ada di situ gitu kan. Jadi bisa diakses di media sosial. Jadi yang diterima sebagai konten itu eh, bukan ucapan hari besar, tapi konten yang ini apa namanya? Muatu ulang ya. Jadi dibuat dalam pengemasan ulang. Misalnya ada pemberitahuan peraturan terbaru di Andri gitu kan. Peraturan terbarunya itu dikemas melalui bisa jadi infografis itu kan atau nanti ya, infografis disampaikan linknya. Nanti linknya bisa diakses di mana seperti itu. Atau nanti bisa jadi media sosialnya diisikan dengan video pendek sosialisasi berkaitan dengan mungkin pengolahan arsip seperti apa gitu kan. Atau arsip-arsip yang tidak boleh dibuka publik tuh berkaitan dengan keterbukaan informasi publik apa gitu kan. Mungkin seperti itu konten-kontennya. Jadi yang didorong itu adalah tidak hanya sebagai database peraturan perundang-undangan dan non PUU berkaitan dengan dokumen hukum, tapi juga informasi hukumnya juga disampaikan ke masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tidak ada data dukung kegiatan atau BIMTEK tahun 2024. Ini kemarin di dalam e-report, ini belum tersampaikan nih Bapak Ibu data dukung atau kegiatan BIMTEK, data dukung kegiatan atau BIMTEK di tahun 2024. Jadi masih kosong kemarin di e-reportnya. Nah, yang terakhir, nah ini jadi ada inovasi berupa pengembangan fitur laman JDIH yang lebih variatif dan user friendly. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau saya cek lagi, jadi kan kalau, nah ini kan sudah saya sampaikan. Jadi ini yang berkaitan dengan perbobot 6 aspek tadi itu. Kalau kita lihat di dalam indikator, sebenarnya sudah ada dan sudah masuk nilainya. Jadi pengembangan aplikasi yang mendukung pemanfaatan JDIH ini sudah masuk poinnya 1. Pengembangan website sebenarnya dari sini Bapak Ibu. Nah, tapi oleh tim penilai dimasukkan di inovasi lain yang relevan. Nih, saya bingung nih. Berarti ini ada sepertinya ada 1 bonus poin nih. Karena kemarin yang nilai capaiannya itu di bawah 70 tidak dilakukan pleno kemarin karena apa namanya kebijakannya pimpinan demikian gitu kan. Jadi alhamdulillah dapat nih. Berarti Andri ada inovasi berupa pengembangan fitur laman JDIH. Ini dua-duanya dapat 2 poin di inovasi, 1 poin di inovasi dan 1 di pengembangan aplikasi yang mendukung pemanfaatan JDIH. Jadi itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk evaluasi JDIH Andri di tahun 2024, pengelolaan tahun 2024 yang dilakukan di tahun 2025. Hasil capaiannya adalah 64. Nah, kemarin pada saat kami sama-sama buka website JDIH Andri itu sudah ada perbaikan ya Bapak Ibu ya. Coba saya switch dulu. Jadi kalau dilihat dari websitenya memang sudah eh, diubah yang berkaitan dengan logo itu. Hmm. Bentar Bapak Ibu, ini agak lama. Saya izin buka websitenya ya Bapak Ibu ya. Website JDIH Andri. Ya, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Mbak Rama. Ya, sebentar, coba.
Sudah muncul, Mbak. Ya, jadi kalau kita lihat di websitenya saat ini kan sudah ada logo di bagian kiri atas ya, Bapak, sesuai dengan standar Permen 8 2019 ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita boleh buka ini Mbak ya, apa namanya masing-masing apa namanya eh, metadata. Jadi kan tadi catatannya itu ada yang belum sesuai di belum sesuai standarnya Putusan, di monografi artikel putusan. Kalau putusan izin Mbak Naomi memang belum ada ya Mbak ya? izin Atau Mbak, per kemarin habis evaluasi kebetulan mm, kami juga baru ada putusan, jadi sudah diupload juga. oh iya. Jadi awalnya nol sudah ada dua data per tahun 2025 ini. Tapi izin Mbak yang kemarin disampaikan di report berarti memang belum ada Mbak ya? Atau sudah ada tapi belum dimasukkan? Oh, untuk tahun 2024 memang belum ada Mbak. Mungkin Oh nanti gitu. akan kami laporkan di report tahun 2025. Nah ini kan nah ini yang baru, oh iya benar Mbak 2025 ya. Ini artikel hukum. Tapi sudah dicek belum ya Mbak kemarin Mbak ini metadatanya? Catatannya untuk yang artikel hukum itu tidak sesuai standar. Coba kita cek. Kalau artikel itu harus ada tipe dokumen, jenis, judul, maaf ini TEU ya, Kira-kira TEU Mbak Rama untuk yang metadata gimana? berarti kan sebenarnya untuk artikel hukum, berarti yang 789 tadi, Hmm, monografi, artikel itu kan sebenarnya kami sudah ada uploadan begitu ya. ya, Berarti di catatannya adalah kami tidak memenuhi, tidak sesuai dengan metadatanya seperti itu ya. betul Mbak. Jadi kalau tadi Kalau dari dilihat, hasil evaluasi ini Mbak, kira-kira hmm, kami sebenarnya butuh penambahan apa ya? nah itu Mbak. Jadi kalau kemarin di dalam hasil penilaian, jadi kan kalau kita lihat di indikator itu ada dua. Jadi dokumennya dan metadata dokumennya. Jadi Mm-mm. metadata dokumen itu kan yang ada di, nah ini nih yang kita yang sekarang tampil nih. Kalau dilihat dari sini Mbak, memang berkaitan dengan artikel hukum ini kan artikel hukum ini belum sesuai standar Mbak karena rumahnya belum belum semua ada gitu kan. Kalau dilihat Oh, di bahan paparan itu Mbak ada setelah slide-nya indikator ya yang 30 yang 29 maaf. Itu kan ada tabel tuh metadata metadatanya apa gitu kan banyak ke bawah terus jenisnya tuh peraturan monografi artikel putusan. Nah, itu masing-masing harus dipenuhi itu Mbak. Jadi itu bukan opsi kalau ini standar. Mau dilebihkan misalnya ada isian yang mungkin diperlukan secara internal tuh boleh, tapi nggak boleh kurang dari ini. Contohnya artikel nih, artikel punya 6, 8, oke. 12 ya. 12 yang harus ada di rumahnya gitu kan. Ini ada lokasi, ada bahasa, ada bidang hukum, lampiran, ya, ya, sumber sama subjek gitu kan. Nah, ini harus ada di metadata ini gitu kan. Ini kan belum ada nih Mbak. Belum ada semua gitu kan. Jadi ini harus Jadi walaupun dititahkan. misal kami tidak mengisikan si rumah-rumah itu, tapi Hmm? dipastikan kalau rumah itu tercantum di sini dulu gitu ya Mbak ya? Betul, betul Mbak. Nanti kan kalau nggak ada bisa dikasih strip atau memang diberikan apa namanya Oh, oke. catatan gitu kan tidak ada gitu. Tapi kalau kalau dokumen ini biasanya ada sih Mbak tahun bahasa kan bahasa bukan nol gitu bahasa pasti bahasa Indonesia gitu. Karena ini oh, ini bahasa bukan bahasa. Ya silakan Bapak. Betul. Ya betul Bapak. Jadi berkaitan dengan dokumennya Pak betul yang dipublish tapi rumahnya itu harus sesuai dulu tuh Pak. Jadi standar metadatanya harus ada dulu. Kayak tadi tuh misalnya tahun lalu memang tidak ada rumah, maaf tidak ada dokumen putusan misalnya gitu kan di DH Andri. Tapi nanti dari back end-nya bisa di screenshot gitu kan. Jadi rumah ini sudah ada dulu gitu kan. Standar ini karena ini memang terikatnya sama Permen Kumham tadi tuh Pak. Jadi untuk dokumen yang sudah publish, metadatanya harus ada rumahnya tadi itu yang ada di bahan paparan tuh. Kenapa saya sampaikan di situ karena memang
ini jadi catatan nih banyak anggota memang yang nilainya menurun di sini gitu kan. Karena fokusnya itu kan bertahun-tahun mengelolanya peraturan gitu kan. Padahal di JDIH itu tidak hanya peraturan tapi juga monografi, artikel dan putusan. Jadi setidaknya rumah itu harus sesuai dulu gitu. Kalau tidak ada dokumennya Pak ya, kalau sudah ada dokumen publish disesuaikan di depan itu. Jadi tampilannya harus sesuai. Jadi dokumennya ada, bisa diakses, kemudian metadata harus sesuai dan isikan secara lengkap gitu kan. Jadi rumahnya itu beda-beda nih, harus ada semua dulu. Kalau mau ditambahkan silahkan, tapi standarnya harus ini gitu kan, harus ini sesuai dulu, dilengkapi. Kemudian isinya nanti dilengkapi juga gitu. Jadi dua indikator yang dinilai di dalam metadata. Rumahnya sesuai dulu dan pengisiannya lengkap atau tidak gitu. Itu sih Pak. Ya. Dan mohon izin Bapak Ibu, jadi untuk tahun ini gitu kan yang dinilai tahun depan, kemarin tuh ada masukan karena kan yang dinilai itu adalah tahunan ya Bapak Ibu ya. Jadi ke depan akan ada kebijakan yang terfokus ke pemenuhan seluruh dokumen hukum yang ada di tahun penilaian gitu kan. Kayak kita tahunnya tahun 2025. Jadi nanti semua peraturan yang ada di JDH Andri, kemudian artikel putusan dan monografi itu harus diupload 1 tahun penuh itu. Jadi itu dulu yang harus dikejar gitu kan. Ke depan nanti pemenuhannya mungkin lebih ke arah persentase nanti kan sejak tahun berdiri gitu kan. Tapi karena peraturan ini juga ada dokumen data dukungnya gitu kan, dokumen terkaitnya. Jadi peraturan itu nanti juga harus dilengkapi dengan apa namanya dokumen terkait seperti naskah akademiknya, nanti lengkap tuh naskah akademik, draftnya, kemudian risalah pembahasannya, sampai nanti diundangkan gitu. Jadi setiap draft-draftnya harus ada di sana. Balik lagi itu karena keterbukaan informasi publik, tapi nanti pasti di saat apa namanya saat praktek pengisiannya pasti akan banyak yang kesulitan karena tidak semua data itu mungkin bisa dipublikasi ya. Saya juga nggak paham untuk kenapa. Beberapa anggota kemarin ada yang menanyakan itu di Perda sih waktu itu. Jadi ke depannya pokoknya arahnya ke sana Bapak Ibu karena kembali lagi arahan pimpinan kami kepala badannya saat ini perancang gitu kan. Jadi beliau itu maunya semua harus lengkap gitu kan. Tidak ada lagi yang tidak ada data dukung eh, dokumen terkait tadi terkait dengan pembentukan peraturannya. Jadi kalau tingkat ANDRI berarti kan peraturan menteri itu harus ada tuh sebagai prakarsa kan pasti kalau ANDRI. Nanti yang non prakarsa juga harus mengupload gitu kan dokumen-dokumen terkaitnya. Jadi ke depan ke arahnya ke situ, itu sih Bapak Ibu. Jadi harus disiapkan nih memang kalau memang SDM-nya terbatas gitu kan agak susah juga gitu kan kita ngajar ini. Tapi balik lagi ke depan arahnya adalah karena IRH dan IPH itu nanti akan ada di BPHN Bapak Ibu ya. Jadi tahun depan IRH itu kan kemarin dipegang sama diampunya oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum. Tahun ini untuk tahun ini gitu kan tahun ini yang dilaksanakan tahun depan itu dilaksanakan di BPHN. Di pusat P4 namanya. Pusat Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Undang-Undangan. Jadi nanti akan ada IRH, Indeks Reformasi Hukum, dan IPH, Indeks Pembangunan Hukum. Jadi semuanya itu ada penilaian-penilaiannya gitu kan. Nah, salah satunya itu kan jadi IHN masuk itu di IRH. IPH juga masuk. Jadi biar sejalan tujuannya adalah tadi pemenuhan sebenarnya kan tujuan akhirnya itu pembudayaan hukum gitu kan. Jadi masyarakat itu lebih taat hukum karena sadar ngerti hukum gitu kan. Nah, sumber-sumbernya itu dari sini dari JDIH. Makanya diselaraskan dengan IRH dan IPH. Indikatornya kami ubah yang akan nanti kami sosialisasikan tanggal 3. Itu sih Bapak Ibu kemarin arahnya. Jadi memang dari sekarang gitu kan. Kalau tahun ini mungkin lebih longgar gitu karena kan waktunya terlalu mepet Bapak Ibu ya. Kami sosialisasinya Desember, sampai laporan Desember kan agak lucu gitu kan pasti. Oh mepet sekali gitu. Tapi memang arahan pimpinan demikian ya harus dijalankan gitu kan. Kami sudah sampaikan juga kondisi anggota seperti apa, tapi balik lagi karena tujuannya adalah pembudayaan hukum tadi, nah ada arah yang memang diarahkan ke sana gitu. Itu sih Bapak Ibu kemarin untuk yang apa namanya disampaikan oleh pimpinan arah pimpinan gitu kan. Nah ini kan kalau lihat tampilannya di metadatanya monografi, artikel dan putusan nih perlu disesuaikan ya Bapak Ibu ya berarti yang ada
di apa namanya di JDH Andri. Saya pikir masih ada waktu Bapak Ibu ya untuk bisa di ini dilengkapi. Kalau ini yang muncul monografi Bapak Ibu ya, ini juga masih belum sesuai standar karena masih ada beberapa yang belum ada rumahnya nih, dan masih ada yang diisikan dengan kosong. Kemudian yang, nah ini yang putusan. Ini metadatanya bisa di-download. Ada survei form. Itu Bapak Ibu. Ini kalau saya lihat dokumennya, view dokumennya tidak muncul Bapak Ibu ya. Untuk yang putusan. Nah ini Bapak Ibu, intinya adalah yang ada di JDH Andri saat ini evaluasi tadi. Jadi tadi kan selain logo, penyampaian laporan, kemudian rumah-rumah ini nih. Jadi dokumennya betul sudah ada, peraturan sudah ada, artikel hukum sudah ada, monografi sudah ada, tapi metadatanya perlu dilengkapi gitu kan. Monografi apa namanya? eh, sudah ada rumah abstraknya, tapi belum diisikan gitu kan. Nanti ke depan juga akan dikejar lebih ke sana gitu kan. Kemarin pada saat kami pembahasan indikator itu yang dikejar adalah persentase Bapak Ibu nanti. Jadi kalau tahun itu misalnya ada 10 dokumen peraturan yang sudah diundangkan gitu kan. Nanti dilihat 10 itu sudah diupload semua, kemudian isinya juga masing-masing tadi kelengkapannya naskah akademik, risalah pembahasannya, kemudian apa namanya draftnya ada atau tidak gitu kan. Baru nanti dinilai berdasarkan itu persentase-persentase itu. Memang dirinya lebih rumit gitu kan karena semua dokumen harus diupload, tapi kembali lagi ini kan amanahnya keterbukaan informasi publik gitu kan. Jadi memang arahnya ke sana gitu kan. Semua dokumennya harus tersaji di JDIH. Nah, ini eh, kalau saya boleh memberikan masukan, berarti indikator metadata itu dilengkapi nih Bapak Ibu yang tadi, yang kurang rumah-rumahnya ini. Kalau pengisian, karena nanti bobotnya berbeda. Yang diisikan lengkap dan metadata sesuai gitu kan. Metadata sesuai tapi diisikan tidak lengkap, sama metadata tidak sesuai dan tidak diisikan lengkap itu nilainya paling rendah. Jadi setidaknya rumahnya sudah ada dulu gitu. Sudah sesuai standar dulu. Ya, Nanti lihatnya izin di, Mbak Rahma. ya, mangga Mbak. eh, Misal nih, kalau monografi ini kan lengkapi dulu metadatanya, tapi mungkin Hmm? untuk lampirannya mungkin tidak mungkin kami upload gitu ya Mbak. Kalau hanya metadatanya sudah lengkap saja itu sudah memenuhi tidak? Nah, yang kedua untuk putusan. Nah, tadi kan baru ada dua putusan untuk tahun ini. Nah, satu tuh memang bersifat agak sensitif seperti itu kan Mbak. Jadi memang untuk lampirannya tidak kami upload, tapi kami berikan metadatanya seperti yang tadi. Seperti itu memang untuk putusan seperti itu untuk menjaga ini aja sih agak sensitif aja sebenarnya. Nah, apakah itu menjadi bahan penilaian juga atau memang sudah cukup dengan metadata yang disampaikan tadi atau harus lengkap dengan lampiran diupload seperti itu? Jadi Mbak, kalau monografi itu kan betul bentuknya kan cetak ya Mbak ya. Pasti kan kalau apalagi kalau buku gitu kan, pasti kan kita nggak boleh sembarangan mengupload dengan alih media gitu kan. Kita scan gitu kan, upload aja di JDIH. Padahal ada hak cipta gitu kan. Nah kalau untuk monografi ini bisa dilampirkan ini Mbak cover dokumennya. Jadi kalau kita bahas perpustakaan itu kan ada nomor panggil. Jadi kita tahu tuh nomor panggilnya berapa gitu kan. Ada apa keterangannya di cover itu gitu kan. Jadi nanti kalau memang mau pinjam ya datang ke JDIH Andri untuk pinjam langsung gitu kan. Tapi dokumen itu ada di sini gitu kan. Kalau untuk monografi. Nah kalau untuk perpustakaan, nah ini nih perpustakaan maaf untuk putusan. Nah ini saya juga sebenarnya Mbak, kalau saya boleh jujur, saya tuh agak bingung kenapa ini diwajibkan untuk jadi penilaian. Balik lagi karena semakin sedikit permasalahan hukum yang di apa yang melibatkan instansi anggota JDN itu kan semakin baik gitu kan. Ini kan malah dipublikasikan gitu kan. Memang ini dokumen hukum gitu kan. Tapi kembali lagi kalau catatannya makin banyak kan sebenarnya agak berat untuk instansi itu sendiri itu kan gitu kan. Dan ini kan sebenarnya putusan ini sudah ada rumahnya sebenarnya di ini apa namanya Mahkamah Agung gitu kan.
sebenarnya gitu kalau kita mau tahu, mau mau cari apa namanya yang yang lengkap gitu kan. Nah, kalau memang kondisinya adalah kebijakan pimpinan untuk membatasi akses dokumen yang tidak dapat di-download hanya dengan metadata ini, dikembalikan lagi Mbak, tapi harus disampaikan dengan catatan surat pernyataan gitu Mbak kemarin. Kalau dibilang mengurangi atau tidak, enggak. Karena balik lagi, kondisinya anggota kan berbeda-beda. Yang kami minta adalah ada surat pernyataan tadi memang menyatakan ada kondisi seperti ini nih, dan pimpinan menyampaikan ada perantanganan gitu kan. Jadi memang disampaikan eh, sah gitu kan oleh instansinya. Karena kalau misalnya nanti semua anggota menyampaikan surat pernyataan saja tapi tidak mengelola putusan, ya nggak tahu juga nanti kan kosong gitu jadinya. Tapi balik lagi sih ini memang agak sensitif ya Mbak. Kemarin saya juga, Iya, kalau ini sih nggak apa-apa. Ini masalah tanah sebenarnya. Tadi oh yang ini ya, pertama tadi yang aja. satu lagi. Mm-mm. Untuk surat pernyataannya berarti yang tanda tangan nanti cukup eselon 2 aja ya, Mbak? Iya, sama seperti yang e-report berarti Mbak, Oh. yang menyatakan. Jadi maksudnya ini apa kalau kami tetap bikin surat pernyataan yang satu kan ada lampiran, yang satu tuh memang nggak ada karena menjaga eh, rahasia gitu. Itu tetap kami harus membuat surat pernyataan. Ya, kalau saya sarankan tetap buat surat pernyataan Mbak. Karena Tetap nanti oke. saat penilaian kan tim penilai tuh lihat aksesnya bisa di-download atau tidak gitu kan. Oh, baik. Takutnya karena tidak tahu ada kondisi seperti itu gitu kan. Kan nggak Ya. terbunyi nih di sini. Mm. Mm-mm. Jadinya lebih baik ada surat pernyataannya gitu kan. Jadi nanti Andri juga lebih apa namanya, memang ada alasannya gitu kan, bisa dilampirkan di reportnya. Baik. Iya gitu. Untuk evaluasi websitenya demikian Bapak Ibu. Kalau untuk tahun ini ada ini nggak ya Mbak ya? Apa namanya? Penambahan fitur atau perubahan websitenya selain logo tadi? Paling yang sudah disampaikan kemarin, Mbak, itu jadi di setiap peraturan itu ada fitur data dukung gitu. Nah, tapi memang kita sedang proses untuk melengkapi sih. Jadi belum semua kita upload untuk data dukung mulai dari misal rancangan, hasil harmon seperti itu. Tapi untuk rumahnya sudah disediakan, sudah ada Berarti jadi Andri dari di dulu nih Mbak. detail. Nah, ini ada Data data dukung ya dukung. betul. Nah, gitu. Yang sudah baru ada tuh di 1/2023 Peraturan Menteri 1/2023. Nah ini Mbak, ini yang dimintakan oleh kepala badan seperti ini gitu kan. Jadi nanti semua dokumennya ada, bisa diakses di JDI masing-masing anggota gitu kan. Ya, tapi kan sedang berproses juga untuk Iya, karena melengkapi. karena banyak yang Mbak dokumennya. Jadi makin Ih, banyak yang harus dilengkapi memang nih. Jadi PR gitu kan. Kemarin juga saya sudah sampaikan kan kondisi anggota itu berbeda-beda, saya sampaikan. SDM-nya terbatas gitu. hmm, Tapi ya begitu arahan pimpinan demikian, tujuannya memang baik gitu, tapi memang berkala lah Mbak. Maksudnya jangan langsung kami tetapkan harus sekarang gitu kan. Pasti kan harus pelan-pelan dulu gitu kan. Nanti kebutuhannya, nah tadi kan harusnya jadi itu melibatkan tiga unsur tadi itu, ahli hukum, dokumentasi, dan TI gitu kan. Nah ini unsur-unsur ini terpenuhi nggak di masing-masing JDI kan belum gitu kan. Kalau di kementerian lembaga mungkin masih lebih mending gitu kan dibanding yang daerah-daerah tuh lebih lebih terbatas lagi SDM-nya. Jadi memang kondisi-kondisi ini memang nggak bisa di apa dipukul rata gitu kan di antara anggota. Bahkan sesama yang di pusat aja kan beda-beda gitu kan, ada gapnya gitu. Jadi yang diharapkan sama semua nih yang dinilai gitu kan. Tapi Andri ini kalau saya lihat dari tahun ke tahun baik kok Mbak. Kemarin kan memang ada apa? Ada ada ininya aja apa? Ya perlambatan. kurang, ya kurang apa namanya? Kurang kurang tepat dalam menyampaikan laporannya begitu kan. Jadi menurun nilainya. Oh ya, untuk tahun ini juga kami sudah ini. Kalau tahun sebelumnya kan kami upload itu peraturan berbahasa Inggris yang undang-undang, Mbak. Dan itu memang belum ke Ditjen PP, tapi memang memakai penerjemah tersumpah. Nah, per tahun ini ada peraturan ANRI tentang OTK, itu sudah melalui Ditjen PP, seperti itu. Tapi memang kemarin karena uploadnya adalah nomor peraturan yang sama, jadi dia nggak bisa diupload. Jadi mau nggak mau nomornya dibedain, ada 02.
di peraturannya dua nomor berapa gitu, nomor dua gitu. Tapi karena pas diupload dia gagal terus, jadi kayak untuk nomornya di bedanya yang bahasa Inggris ini ada 02 seperti itu. Mbak izin Mbak untuk yang dokumen yang sudah diterjemahkan, boleh Mm-mm. Mbak ditambahkan ini apa namanya fitur di pencarian ini di menu. Oh, Jadi nanti ada dokumen terjemahan gitu kan. Tapi nanti melink lagi dengan dokumen peraturannya gitu kan dalam bahasa Indonesia, karena kalau kayak gini kan harus ketik dulu Mbak ya. Kita harus cari dulu tadi kan. Kalau Mbak bilang tahun 2003 itu kan. OTK tuh tahun oh, berapa jadi tuh? dia Tahun dibikin berapa? fitur sendiri ya untuk yang berbahasa Inggris ya. Betul. Jadi nanti untuk masyarakat mah akses nih maaf. Jadi orang mengakses itu nanti bisa lihat ini time out. Anggota tuh anggota lagi. Masyarakat bisa melihat dokumen yang sudah diterjemahkan ada berapa. Nanti bisa mengacu ke dokumen dalam bahasa Indonesianya jadi dalam satu menu. Ini saya coba buka contohnya di jadi HKKP Mbak ya. Ya, Mbak. Jadi dia sudah ada menunya. Jadi tinggal dicari di tadi di menu atas itu. Kalau diklik nanti ada ininya, ada apa? Dokumen bahasa Indonesia juga ada di sana. Dokumen hukum nih, dokumen hukum lainnya. Nah, peraturan berbahasa asing. Jadi tidak perlu cari lagi manual tuh Mbak. Ini kan ada nih tahun 2019 sih misalnya gitu kan. Ini masih berlaku. Kita klik. Nah, yang keluar kan detail dokumen peraturannya. Tapi ada menu. Nah, ini menunya kan file terjemahan ada di sini. Jadi metadata yang muncul tuh metadata dokumen bahasa Indonesianya Mbak. Tapi eh, apa namanya aksesnya Oh, berarti untuk nggak usah pakai metadata lagi, nggak usah isi metadata lagi ya. Jadi kayak langsung betul untuk betul peraturan berbahasa Inggrisnya betul. aja. Tapi di atas ini dikasih Oh, menu baru gitu kan. Jadi peraturan berbahasa asing. Tapi nanti di link ke dokumen bahasa Indonesianya metadata bahasa utuhnya muncul. Indonesianya. Betul. Jadi metadata Oke. tambahannya tadi file terjemahannya ada di sini. Jadi yang mau mengakses tuh jadi nggak bingung gitu kan. Nanti buka lagi yang Inggris, nyari lagi yang Indonesia gitu kan. Jadi ada dua. Jadi satu rumah ini satu metadata. Ya. Baik. Kemarin apa namanya yang jadi catatan karena kami tim penilai juga bingung Mbak kalau harus nyari-nyari yang karena ada anggota juga yang nggak nyantumin di reportnya kan nggak ada linknya gitu harus nyari-nyari lagi gitu nanti takutnya apa namanya nggak kenilai gitu jadinya jadi lebih baik dimasukkan di satu satu rumah seperti ini gitu itu sih Mbak dan mohon izin juga Mbak kemarin kan ada catatan eh, belum ada kegiatan atau BIMTEK ya Mbak ya untuk tahun 2024. Nah, iya itu kami sepertinya kekurangan informasi terkait eh, adanya BIMTEK ini loh, Mbak Rahma. Mm-mm. Baiknya gimana ya? Tahun ini sudah ada kegiatan kan Mbak ya sebenarnya evaluasi ini karena melibatkan semua pengelola JDIH bisa jadi kegiatan juga nih Mbak sebenarnya. Tapi bukan BIMTEK sih ya, lebih ke arah evaluasi aja ya. Tapi kan Iya, sudah ada apa kegiatan, apa disampaikan sebenarnya aja bisa Mbak. kami. Nah, untuk nanti bukti dukungnya berarti undangan aja ya, Mbak. Iya betul, undangan dan screenshot Zoom ini gitu kan. Ah, baik. Jadi sudah dilakukan Siap, siap. evaluasi pengelolaan JDIH Andri gitu kan tahun 2025. Ah, baik. Biar Baik. nggak kosong. Ini berarti bisa kami jadikan bukti dukung untuk BIMTEK tahun ini ya, Mbak ya. Betul, bisa. Kita Ya, terima kegiatan kasih, atau Mbak Rahma. BIMTEK kan ya Mbak ya. Ya, Kalau yang bisa dilakukan ininya, yang paling cepat itu sih Mbak. Metadata bisa disesuaikan dulu gitu kan sebelum nanti menyiapkan laporan. Jadi bisa dikejar nanti itu. ya Dasar metadata. hukum, Baik. struktur, sebelum lihat strukturnya Mbak. Strukturnya nggak ada Mbak ya? Oh ada. Izin Mbak Rahma. Berarti nextnya ke depan kami kalau BIMTEK ini bisa melalui Zoom seperti ini ya Mbak ya. Jadi kayak nggak harus nunggu eh, instansi lain ngadain. Kita bikin kayak gini aja bisa kita jadiin BIMTEK Iya, gitu ya Mbak ya. bisa Mbak. Karena kalau tingkatnya kementerian Oh, kan, oke. kementerian lembaga itu
anggotanya kan internal ya Mbak ya. Tadi kalau kementerian ada eselon-eselon kan tuh. Ada, oh, kok eselon sih maaf. Ada unit-unit eselon satunya gitu kan. Kalau Andri ya pengelola internalnya di jadi ya Andri gitu kan. BIMTEK-nya jadi internal gitu. Jadi kegiatan itu memang kami nggak wajibkan harus harus yang offline gitu kan. Tapi yang online juga boleh gitu. Karena kembali lagi terbatasan Itu mungkin harus anggaran ya Mbak melibatkan ya. pihak PPHN gitu, Mbak. Kalau BIMTEK ya Mbak ya, selama itu berkaitan dengan Heeh. peningkatan pengelolaan JDIH misalnya BIMTEK tadi tuh BIMTEK apa namanya berkaitan dengan pembuatan konten apa namanya informasi hukum gitu kan. Oh. Misalnya mengundang Mhm. mungkin ya kalau ke ini kalau sulit mungkin hukum online ya Mbak ya. Kalau hukum online banyak tuh atau kementerian lain tuh misalnya kementerian yang banyak eh, apa namanya konten-konten informasi hukumnya gitu kan. Boleh Mbak, jadi nggak harus ke BPHN, tapi boleh juga ke misalnya ke pihak swasta gitu kan. Ke hukum online atau ke saya kurang tahu nih kalau Oke. influencer hukumnya apa gitu kan. Mungkin yang perlu memang jadi atau Mhm. antrinya yang melaksanakan BIMTEK pengelolaan arsip berkaitan mungkin ada berkaitan sama jadi hanya gitu kan. Kemana gitu keluar gitu Mbak. Jadi Di internal kami gitu. Kami jadi tim betul pengelola di hukum melakukan betul BIMTEK ke internal kami, misalnya unit lain, lintas eselon gitu ya. bisa itu bisa juga. Jadi BIMTEK Oh itu kan bisa. kalau BIMTEK-nya Andri lebih ke internal ya Mbak ya berarti. Itu Iya. kegiatan itu kan tapi kan indikator itu kan melaksanakan kegiatan ya Mbak ya. Jadi tapi nanti di SDM-nya bisa dimasukkan jadi masing-masing pengelola jadi itu sebagai peserta kegiatan gitu kan nanti. Jadi dalam Ah, SDM-nya keterangan mengikuti pelatihan tuh dapat tuh semuanya gitu. Jadi dua iya. indikator itu terpenuhi gitu kan dua isian dari reportnya Siap, gitu baik sih. Mbak. Gimana Mbak untuk yang tabel organisasinya sudah lebih baik atau ada yang perlu direvisi kembali? Sebenarnya nah ini saya coba lihat di SK tim ya Mbak ya. SK tim ini kan tahun 2024 melibatkan ini melibatkan Bu Emma ya Mbak ya. Bu Emma sudah pindah nih Mbak. Ini tahun 2024 Mbak, yang 2025 Iya. kita kayak benar-benar pure dari Oh gitu. perancang dan prakom. Nah, nah Mbak izin Mbak, kalau ini kan ada Pak Diden juga nih. Kalau ini Oh, kan Pak Didin sudah tidak di BPH lagi. Pak Diden ada Mbak masih. Kalau ini kan gini ya Mbak ya. Arsip Nasional, anggota JDI Andri, Biro Hukum Kerjasama Hubungan Masyarakat, anggota JDI Andri, Pusat Data Informasi dan Jasa Mm-mm. Teknis Kearsipan. Nah kalau boleh Karena di Mbak, tahun ini kita melibatkan prakom dan perancang saja Mbak. ya kalau boleh ini Mbak izin Mbak. Jadi lebih dikembangkan nih Mbak. Maksudnya dari Biro Hukum Kerjasama Hubungan Masyarakat tuh melibatkannya, kan kalau di sini terbunyi Mbak ya. Nah ini nih, JF-nya kan terbunyi nih Mbak, jabatan gitu kan. Maksud saya Iya, iya, jadi eh, belum cuma kalau biro boleh di dia sini doang juga ya. ada Lagi turunannya gitu apa? kan. Jadi melibatkan siapa? Misalnya Prakom, analis hukum dari masing-masing. Jadi Biro Hukum ada ke bawahnya lagi, bawahnya lagi. Jadi Oh, kami jabatannya disebut seperti itu ya, betul perancang gitu ya Mbak ya. sesuai dengan ini SK timnya. Jadi kami nanti bisa lihat nih, oh melibatkannya banyak nih selain apa namanya analis hukum misalnya ada juga perancang arsiparisnya, kemudian Oh, ada baik-baik. prakom-prakomnya gitu kan. Jadi kelihatan dari masing-masing pusat ini nih yang terlibat Iya. itu kan. Siapa saja yang masuk tadi kan ada tiga ya Mbak ya, yang ahli hukum, dokumentasi dan apa TI gitu kan. Mm. Karena poin melibatkan lintas bidang itu nanti akan jadi penilaian gitu kan. Itu sih Mbak untuk yang apa namanya struktur organisasi. Jadi dia berdasarkan SK tim. Kemudian apalagi nih Mbak yang perlu dicek. Kalau saya boleh kasih masukan lagi Mbak, ini Mbak statistik itu Mbak sebenarnya kan statistiknya sudah ada gitu kan. Ini kita kemarin nih udah muncul Oh, di. Jadi statistik itu kalau ini kan baru munculnya, saya kurang tahu nih, hanya pie chart gini, tapi kalau diklik nggak keluar keterangannya gini. Kalau boleh dilengkapi nih Mbak, statistik karena rumahnya kan udah ada nih.
tapi belum Oh iya. belum ada informasinya gitu kan. Saya nggak tahu nih isinya apa sebenarnya. Karena keterangannya jumlah rating. Kalau boleh Mbak, ini kita lihat jadi hanya Komdigi ya. Iya. Kalau Komdigi itu mereka ada tabel tuh Mbak. Jadi semua peraturan gitu kan, masih peraturan sih. Itu di apa? Diinfokan per tahunnya ada tabelnya di Matrix. Nah ini. Jadi tahunnya dari 1985 sampai 2000 berapa nih? Saya punya. Nggak bisa di ini lagi. Nah, sampai 2025 paling baru berarti. Jadi per tahun dan per jenis peraturannya mereka punya nih. Mereka tanamkan di sini. Jadi kayak gini nih Mbak, sebenarnya kalau mau statistik yang ada informasinya lebih lengkap gitu kan. Jadi Iya, baik. peraturannya ada, peraturan kementeriannya juga ada gitu kan. Keputusan, peraturan, MOU juga masuk sama mereka. Instruksi menteri juga ada. Jadi eh, apa namanya lebih lengkap. Link translation juga masuk. Mm. Jadi kan rumahnya udah ada Mbak ya di JDH. Tinggal apa, dikembangkan nih data yang Dilengkapi kita. lagi ya Betul. informasinya ya. Mbak kalau saya boleh nanya, JIKN tuh masih ada nggak Mbak ya? Jaringan informasi kearsipan itu Mbak. Masih. Itu sistemnya mirip dengan JDH atau enggak ya Mbak ya? Nah, Pak Bambang ini. Karena kan sama-sama jaringan. Ya, Pak Bambang mungkin bisa bantu, tapi yang saya tahu atau masuk itu, tapi yang saya tahu Izin, itu berbeda suara, ya. suara saya masuk nggak Mbak Rita? Iya masuk terdengar kok. Ya, iya izin menambahkan Mbak Rahma kalau terkait dengan CIKN, itu sumber arsipnya itu dari seluruh simbol jaringan namanya kalau di dalam undang-undang. Kalau di kita nyebutnya IPPD ya, Pak. Intinya yang jadi ada unit atau instansi yang memang kita sasar gitu ya. Tapi cara kerjanya mereka eh, menggunakan metode ekspor impor sih, Mas. Bisa menginput langsung di rumahnya, Oh ini arsip-arsipnya sudah. gitu ya. Hmm. Halo, suaranya putus-putus ya? Terdengar Bapak? Oh, terdengar ya Bu Rita mungkin. Iya. Nah, jadi kalau SIKN, jadi kami membuatkan semua akun pengguna, kemudian mereka menginput arsipnya, kemudian nanti dashboard dari jumlah arsipnya itu muncul gitu sebagai Hmm. penyajian informasi untuk masyarakat. Nah, peraturan ini bagian dari arsip juga kan ya Mas? Ini bagian dari salah satu eh, klasifikasi dari arsip yang muncul di JKN. Tetapi kalau di JKN itu ya seluruh arsip statis kami menyebutnya yang ada di seluruh kementerian lembaga. Cuman saat ini fokusnya memang di lembaga kearsipannya. Pencipta arsipnya sudah ada yang gabung beberapa juga. Jelas gitu Mbak Rahma. Izin Pak, berarti eh, anggota simpul jaringan itu mengupload langsung ke satu website besarnya itu ya, JIKN itu Nah, ya? ya jadi kami buatkan ada subdomain. Oh, Kalau mereka punya mandiri, mereka mengimport data dukung yang sudah kami cluster ya. Metadata apa saja, atau di rumah besar kita. Betul, ada 3 model. ya. Berarti izin Pak, sistem importnya itu ada standarnya nggak berkala per berapa bulan atau sebulan berapa kali gitu? Oh, di sana instruksi dari kami sih jika ada hasil yang baru yang mereka sudah input itu diproses gitu. Tapi jadi ada yang otomatis. Tapi kebanyakan mereka lewat ada template juga Excel yang ada standarnya dari aplikasi gitu. Itu diimport ke sana. Tapi berkala atau tidaknya ini belum ada ketetapan sih Pak sejauh Hmm. ini. Nah, jadi lebih di akhir tahun atau setelah selesai proses input, nah itu diintegrasikan gitu. Lebih ke Berarti sana. sama-sama belum real time ya Pak, seperti jadi IHN ya Pak. Iya, sementara lagi ke arah sana nyiapin infranya.
Nah itu Pak, itu juga saya sampaikan juga nih, JDIH itu ke arah sana tuh Pak. Jadi nanti akan ada satu website gitu kan. Anggota nanti balik lagi, kalau memang ada websitenya sendiri, nanti bisa mengekspor tadi kan. Kalau kami kan pakai Oke. API Pak ya. Hmm. Ya jadi Nanti dua nantinya arah ya seperti betul. BKN ya Pak. Itu kan sudah SCSN itu dua arah dia. Hmm. Jadi tujuannya nanti memang supaya data itu real time karena kan evaluasinya Setuju. bertahun-tahun jadian itu kan tadi sinkronis itu kan kami belum tetapkan gitu kan. Jadi tergantung anggotanya rajin atau enggak gitu. Ternyata jadi hanya maaf JIKN juga masih sama ya Pak ya. Betul. Kalau Pak kemarin Udin, di mute dulu, suaranya masuk. lagi ada acara sepertinya Pak Muhammad Zarudin nyambi. Iya, mohon maaf sih pembukaan. Ya mohon izin Bapak Ibu. Jadi karena tadi websitenya JDH ini kan diwajibkan di Perpres 33 itu kan memang punya website sendiri gitu kan masih sejauh ini. Jadi balik lagi, data-data ini memang data yang dikelola itu standarnya ditetapkan oleh JDHN, tapi statistiknya ini belum gitu kan, standar statistiknya gitu kan. Jadi memang masih belum ada standarnya gitu statistiknya yang lengkap tuh seperti apa. Tapi kembali lagi, kalau itu semua tipe dokumen disebut dan tahunnya juga dimunculkan, nah tadi itu seperti yang punya Komdigi itu lebih sangat baik gitu kan nanti. Jadi kedepannya kan nanti pemenuhan dokumen hukum itu sejak berdiri gitu kan. Ini berat juga gitu kan. Kalau sejak berdiri semua dokumen hukum harus dilengkapi, nanti harus ada, kalau kita baca pasal 10-nya Perpres 33 itu memang harus ada pengumpulan dulu Bapak Ibu. Jadi semua dokumen hukum itu dikumpulkan, dipetakan tuh dokumen hukum nanti jumlahnya, misalnya di jadi handri ada berapa per jenis dokumen tadi, maka peraturannya ada berapa tuh sejak berdiri. Nanti itu yang akan diintegrasikan ke jadi HN juga ke depan. Jadi nanti memang kita tuh mengelola jadi IHN didukung oleh anggota jadi IHN. Nah, lengkap dan cepat. Jadi kan kalau di Perpres 33 tuh itu bunyinya lengkap dan cepat. Jadi dan yang ngelola itu memang harus dari masing-masing yang mengampunya gitu kan, yang punya apa peraturan yang prakarsanya gitu kan. Jadi dari sumber langsungnya. Itu sebenarnya nilai jual lebihnya jadi IHN gitu kan. Jadi IH dibanding yang ada di hukum online atau di tempat lain. Tapi sejauh ini memang belum belum terbangun dengan baik gitu kan Bapak Ibu, ini harus diakui aja, harus diakui oleh pusat jadian juga gitu kan. Nah, silakan Ibu Junita. Ada Iya, yang terima merespon. kasih Bu Rahma. Kalau mengenai dokumen tadi, misalnya organisasinya terbentuk atau lembaganya terbentuk dari masa nasionalisasi gimana ya? Kemudian secara de jure dia dikuatkan dengan undang-undang gitu, gimana ya dokumennya? Makasih. Ya, izin Bu Junita, kalau memang lembaganya tuh termasuk yang apa namanya berdirinya yang awal gitu, bahkan saat kita merdeka gitu kan sebenarnya. Dan itu lembaganya bahkan sebelum kita merdeka sudah ada dan dikuatkan setelah merdeka dengan undang-undang tadi gitu kan. Nah ini nanti eh, kami coba kaji lagi Mbak ya, karena kan Bu Yunita, karena sebenarnya dokumennya ada begitu kan. Karena itu kan masuk ke dokumen langka sebenarnya kan, yang ada di Andri gitu kan. Tapi memang nanti yang dikejar untuk kelengkapan tadi, dikatakan lengkap itu seperti apa, nanti secara internal kami di pusat JDHN mungkin akan merapatkan itu dulu Bu. Jadi terima kasih nih masukannya gitu. Memang ada, balik lagi, kementerian lembaga itu kan ada lembaga yang baru gitu kan, ada lembaga yang sudah berdiri sejak lama gitu kan, termasuk Andri ya sepertinya. Jadi memang nanti harus jadi apa? Jadi pertimbangan juga. Jadi nanti yang akan dikejar itu bukan banyak-banyakan dokumen, tapi lengkap per tahun itu tadi. Jadi dilengkapi unsur-unsurnya. Tapi memang tidak, ini bukan bukan pekerjaan 1 tahun selesai gitu kan pasti. Pasti kan berkala nanti penilaian-penilaiannya. Itu sih Bu Yunita. Memang nanti yang dikejar balik lagi gitu kan. Balik lagi adalah pemetaan dulu. Karena kalau lihat pasal 10 vers 33 itu kan pengumpulan dulu tuh. Jadi masing-masing anggota JDHN itu harus memetakan dulu gitu kan, jumlah dokumennya berapa, jenis dokumennya berapa, dan yang mungkin bisa dikelola di website itu berapa. Karena kan pasti belum semuanya di alih media gitu kan. Dan itu kan ada standarnya. Nah, itu ke depan ke arah sana. Karena balik lagi JDH itu kan pemanfaatannya lebih ke arah website, tapi tidak menghilangkan yang non non website itu kan, yang offline.
Nah ini pakarnya ada di Andri nih, ada di arsip nih, karena dokumen-dokumennya kan standar dari sini, dari kearsipan. Jadi itu juga jadi catatan kita, sebenarnya di Indonesia itu dokumennya banyak tapi mungkin standarnya itu belum berjalan dengan baik gitu kan, jadi banyak dokumen yang tercecer atau tidak terkumpul gitu kan. Nah, itu jadi bisa jadi momentum kita ngumpulin itu lagi juga gitu kan. Itu sih Bu Junita. Ya izin Bapak Ibu, apakah ada, ini kan sudah dievaluasi Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan hasil evaluasinya berdasarkan indikator penilaian, dan tadi kita sama-sama sudah lihat di websitenya jadi Andri gitu kan. Cuman catatan dari saya sebelum, mumpung tuh, sebelum report yang barunya disampaikan, nah ini tadi yang bisa beberapa eh, ketentuan gitu kan, bukan ketentuan, beberapa indikator yang menjadi standar pengelolaan JDIH, termasuk metadata tadi kan, dan statistik ini eh, bisa dikejar gitu kan lebih cepat untuk bulan ini. Semoga semoga nanti informasinya berubah nih di dalam ini. Jadi nanti bisa disampaikan di dalam report setelah tanggal 3 nanti gitu kan. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya untuk evaluasinya. Izin Mbak Eh, Rama, untuk ya, pengisian e-report itu mulai kapan ya Mbak? nah itu Mbak. Sudah ada Jadi info belum ya? kalau e-report itu kan memang kemarin masih menunggu fitur-fitur baru ya Mbak ya. Heeh. Kami kan sosialisasinya tanggal 3 Mbak. Jadi setelah tanggal 3 nanti akan dibuka untuk pengisian. Tapi batas waktu pengisian tetap sampai tanggal 31. 31 Desember, baik. Betul. 31 Ya. Desember jam 12 masih diterima. Jadi mau sambil tahun baruan boleh tuh Mbak. Isi report ya. Jangan, jangan. Itu kami sering tuh ditelepon gitu kan. Udah tanggal 31, aduh, ditelepon soal e-report gitu kan. Jadi baiknya sih sebelum itu gitu kan. Karena kami Baik, memang harus menyampaikan ini apa namanya, permohonan maaf juga gitu kan. Mohon maaf karena e-reportnya tidak bisa diakses gitu kan. Kan tahun sebelumnya itu e-reportnya bisa dicicil gitu kan, Mbak. Bahkan sebelum bulan Desember udah bisa diinput gitu kan. Tapi tahun ini karena beberapa fitur itu ditambahkan terus tuh, kan bulan Agustus kita ada pengisian laporan Monef tuh kemarin. Nah, 6 bulan itu kan jadi juga dari masukan dari pimpinan gitu kan, jadi Bu Kepala. Karena mau ada apa laporan tiap 6 bulan supaya bisa dipantau 6 bulan itu yang sudah dikerjakan berapa di akhir tahun pertama atau enggak gitu. Itu kan yang mau dikejar. Dan itu juga nanti jadi pemenuhan untuk yang IPH nanti ke depannya. Tapi belum berjalan untuk IPH. Jadi memang kemarin banyak sekali fitur-fitur yang ditambahkan di report. Nah, kalau itu dibuka ke anggota dikhawatirkan yang data sudah diisi itu nanti eh, ya itu nanti apa datanya tidak sesuai lagi kan, jadi lebih baik ditutup dulu gitu kan. Jadi kami nanti baru buka kemungkinan besar di minggu ini gitu kan, minggu ini tanggal 3, setelah tanggal 3 jadi kita sama-sama ada kegiatan sosialisasi e-report yang baru, dan nanti disampaikan juga fitur-fitur barunya apa gitu kan. Berdasarkan dengan nanti indikator yang barunya seperti apa juga. Kalau saya lihat sih indikator yang baru ini malah lebih memudahkan ya Bapak Ibu ya. Cuma memang tadi beratnya adalah di kelengkapan data dukung tadi tuh. Yang lainnya sih kurang lebih mirip sama gitu kan. Tapi karena kelengkapan tadi itu yang dinilai juga tuh lebih lebih apa lebih rinci gitu kan dokumen-dokumennya. Tapi untungnya di JDH Andri sudah mulai duluan nih, sudah ada kolom rumahnya juga sudah ada. Jadi sudah nyuri start duluan nih JDH Andri. Nah, semoga ke depannya lebih baik nih kan karena sudah dilengkapi. Tapi tadi catatan-catatan yang tadi mohon dilengkapi lagi gitu kan. Dan catatan lagi juga jangan sampai penyampaian laporannya lewat dari bulan Desember itu. Karena pengurangnya juga besar besar gitu kan. Itu sih Mbak Nami sih. baik Mbak Rama. Bagaimana eh, Dari itu, dari teman-teman Prakom, ada nggak? Akan. Kalau dari teman Prakom sambil menunggu yang lain, saya mau ini Mbak Rahma, tadi kan udah disampaikan bahwa itu dasar hukumnya sudah tidak menggunakan lagi apa kalau penilaian yang kemarin itu dasar hukumnya masih menggunakan peraturan ya, karena kalau di Andri kan kita menggunakan keputusan. Dan tadi disampaikan juga bahwa
kenapa menggunakan peraturan itu karena salah satu alasannya karena di daerah itu kan sebagai dasar untuk penganggaran. Nah, mungkin bisa nggak ini sebagai usulan kami gitu. Kalau dari sisi peraturan itu kan kalau kita nanti masing-masing KL pemerintah daerah juga membuat peraturan apa enggak itu menjadi gemuk gitu loh peraturannya tentang JDIH dan itu hanya mengatur di lingkup masing-masing. Sebenarnya dengan adanya Perpres kemudian juga sudah ada Permenkumnya itu menurut kami juga sudah cukup gitu kan. Itu yang akan dilaksanakan sama persis gitu. Toh nanti kita kalau membuat aturan juga isinya akan sama juga gitu. Jadi untuk apa ada duplikasi peraturan seperti itu. Jadi eh, ya kita usul nih Mbak Rahma biar disampaikan walaupun tadi juga sudah ada kayaknya ada sedikit lampu hijaunya ya bahwa nanti akan ada apa penilaian kembali apakah memang harus pakai peraturan atau bisa menggunakan keputusan. Nah, kita sih arahnya ya menginginkan itu menjadi keputusan gitu dan itu sudah bisa langsung keputusannya mengenai apa tim JDIH-nya. Karena kalau kita mungkin kalau di daerah itu agak berbeda ya. Kalau ada peraturan, ada perdanya atau pergub atau perwali itu bisa menjadi dasar mereka mendapatkan anggaran. Namun bagi KL sepertinya sudah tidak diperlukan lagi gitu loh untuk mendapatkan anggaran harus ada satu peraturan gitu. Toh ini sudah ada perpresnya di mana kita sudah bisa mengajukan kegiatan itu sesuai dengan tusi organisasi kita gitu. Jadi ini sebenarnya ya usulan saya gitu Mbak Rahma untuk menguatkan. Jadi kita nggak perlu lagi nih masing-masing KL untuk membuat peraturan. Jadi sudah cukuplah dengan keputusan itu. Dan di dalam keputusan itu saya juga eh, sebutkan juga nggak hanya sekedar tim ini terdiri dari, tapi tugas fungsi dan apa maksudnya dari tim ini adalah sudah eh, menjadi apa sudah masuk di dalam keputusan itu. Mungkin itu Mbak. Sama tadi apa ya satu lagi ya lupa saya. Udah nanti kalau lagi ingat lagi Mbak. Lupa. Tapi Bu, jadi mohon izin Bu, betul Bu, saya juga sepakat. Jadi memang kan indikator itu satu Ibu indikatornya, tapi kan anggota jadinya itu tingkatnya banyak. Karena saya juga sempat ngusulin gitu kan, kenapa indikator itu nggak dibedakan gitu kan. Jadi tingkat pusat sama daerah gitu kan. Tapi pimpinan ya demikian gitu kan. Jadi satu indikator. Tapi memang di indikator itu kan ada apa? Terbunyi pengecualian gitu kan atau apa namanya? eh, untuk anggota tertentu gitu kan. Tapi kan memang balik lagi kalau kita ngomong dasar hukum itu kan kembali lagi ke kebutuhan instansinya ya Bu ya. Saya sepakat tuh Bu. Kalau semua bikin peraturan, apa peraturan nggak jadi makin banyak lah itu saya sepakat tuh. Betul sekali tuh Bu. Jadi memang kemarin juga evaluasinya adalah report ini kan laporan tahunan gitu kan. Kemarin jadi masukan itu memang dasar hukum itu tiap tahun dibikin kan enggak gitu kan. Jadi eh, dasar hukum itu kami nggak akan ganggu gitu kan, nggak akan kami jadikan standar harus peraturan atau bukan, bisa keputusan berarti kan Bu tadi. Tapi memang nanti akan dilihat di SK timnya. Nah, di SK tim itu mengacu nggak ada dasar hukumnya nggak yang terbunyi gitu kan. Dasar hukum tadi bisa keputusan, bisa peraturan, tapi pasti sumbernya dari Perpres 33 tadi gitu kan. Itu Bu. Jadi nanti memang ke depannya selama jadi ya itu bisa berjalan dengan baik gitu kan. Nah, dasar hukum itu tidak lagi kami wajibkan berupa peraturan. Itu sih Bu ke depannya. Itu Bu, di sini Bu. Terima kasih Mas. Baik, ada lagi Bapak Ibu?
yang ini yang bisa kita evaluasi dari jadi ya Andri? Oh iya Mbak, mau mau pamer sebenarnya. Silakan Mbak. Jadi penilaian IGJDH kita di tahun 2024 itu kan nol ya kalau nggak salah karena tidak ada update update apa ya berarti feed atau story baru gitu. Nah, sepanjang tahun 2025 ini memang sejak kita melakukan koordinasi ke BPHN kemarin itu mulai dari situ kita sudah mulai update untuk udah mulai aktif bermedsos di melalui IG untuk JDH-nya seperti itu. Mungkin nanti sudah bisa dapat nilai full dari penilaian. Ini Mbak, kalau saya lihat ini ada infografisnya Mbak ya. Udah ada ininya. Tapi ini deh Mbak, apa namanya? eh Tahun ini ada berapa konten ya Mbak ya untuk yang sudah diupload di itunya Instagramnya? 12 ya kemarin. Pasti itu udah kurang lebih 12. Lebih ke ini sih Mbak, misal ada peraturan baru, peraturan diundangkan, atau kita info juga di tahun 2025 ini ada berapa peraturan yang bisa diakses di JDIH seperti itu. Lebih ke peraturan dan info-info terkait peraturan di ANRI sih Mbak. Peraturan dan keputusan seperti itu. Sudah bagus berarti ini Mbak. Tapi Mbak, kalau boleh izin, nanti di reportnya disampaikannya secara lengkap ya Mbak, ya, dengan linknya juga gitu kan. Nanti jadi tim penilaian bisa Oh lihat baik, tuh per linknya. Jadi nanti bisa langsung buka langsung ke IG-nya gitu kan. Jadi langsung nyari-nyari dulu gitu kan. Kalau baik, boleh baik malah barang. setahun setahun itu ada berapa tuh Mbak di list gitu kan? Atau memang kasih IG-nya aja tapi ada linknya gitu kan? Berarti nanti di sebelum screenshot ada info tentang jadi apa eh, link jadi IG Betul, Andri gitu ya. betul. Baik. Izin Mbak, kalau di Andri itu kan ada museum ya Mbak kalau nggak salah Mbak ya? Diorama Mbak. Diorama ya, bukan museum. Iya. Itu ada kegiatan tahunan gitu nggak sih Mbak? Paling ada kunjungan gitu sih Kunjungan dari terjadwal aja ya berarti ya? iya. Nah, maksud saya kalau memang orang itu kan Mm. datang gitu kan, tertarik ke Andri, apakah boleh juga dikenalkan sosialisasi untuk tadi tuh kalau mau mencari dokumen apa bisa dilihat di jadi Andri Jadi ya. berdasarkan Hmm. jadi kita barengin aja gitu kan orang kan pasti saya juga pernah waktu saya CPNS saya datang ke Andri waktu itu Hmm. diwajibin dari BPSDM gitu kan jadi dikenalin soal itu kan apa diorama itu kan banyak tuh yang soal waktu itu lebih ke arah kemerdekaan ya Mbak, ya, kalau nggak salah di dalamnya. Apa dokumen-dokumen saya agak lupa tuh tapi saya pikir tuh museum atau bukan ya maksudnya sudah ada rumah untuk sosialisasi nih tapi kan belum apa namanya sebenarnya bisa berbarengan dengan JDH gitu kan mungkin ada beberapa dokumen yang juga orang-orang bisa akses di situ jadi sekalian gitu loh sosialisasinya karena orang tertarik ke Andri gitu kan. Mm-mm. Iya, baik. Masih Mbak masukan lagi. Ada lagi Mbak mau izin. Gimana Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Mas Rio mungkin?
Saya sih sudah cukup. Mungkin kalau ada yang lain. Mungkin nanti gini ya Bu ya, untuk apa izin Bu Rita, sepanjang e-report di bulan 12 ini izin akan merepotkan Mbak Rahma, akan sering nanya-nanya ya Mbak ya. Ya Pak, saya siap sedia Mbak. Ya, siap. Mungkin udah Ibu. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Buka dari Mbak Rahma nanti kalau apa ada sesuatu yang belum disampaikan ke kita ya kita sangat berterima kasih gitu Mbak. Nanti ada ini di Nomi kan nomor Ada Ibu. handphonenya. Nah, nanti bisa dikomunikasikan ya Mbak. Kita berharap gitu ada masukan dari Mbak Rahma yang apa sih untuk agar JDIH kita itu bisa ya lebih baik gitu karena kita sudah pernah mendapatkan nilai yang terbaik gitu kan sekarang mendadak kita eh, agak turunnya lumayan jauh jadi kita berharap juga ya setidaknya kalau memang turun ya tidak sejauh ini tapi ya jelas kalau harapan dan cita-cita kan pasti malah lebih bagus lagi kan dari yang kemarin sudah pernah kita dapat. Mungkin itu Mbak Rahma. Baik, terima kasih Bu. Nanti saya akan berkabar dengan Mbak Naomi mungkin Ibu ya. Sebagai PIC-nya jadi Andri nih sekarang. Udah Ya. berganti nih. Siap Mbak, nanti kita koordinasinya silakan Mbak nanti. Saya siap kok untuk yang kalau nanti pengisian reportnya ada kendala nanti disampaikan. Ya, mungkin tutup. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah mengikuti rapat evaluasi untuk sampai pada saat ini. Terima kasih juga untuk narasumber kami, Bu Barahma Fitri. Terima kasih atas masukan, atas evaluasi yang sudah dilakukan. Mungkin ke depannya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rita tadi, kami minta juga sekiranya ada yang belum disampaikan di rapat kali ini bisa disampaikan nanti melalui saya, atau mungkin nanti kami akan merepotkan Mbak Rahma menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait pengisian e-report nantinya, mohon bantuannya Mbak Rahma ya. Dan mungkin rapat kita sudahi sampai di sini dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Terima Ya, kasih terima Bu kasih Rita, Mbak Mbak Naomi Rama, semuanya. terima kasih Terima kasih Bapak Mbak Ibu Rahma. semuanya. Terima kasih Bu Naomi. Mohon izin live dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.